Pemirsa, tim SAR gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Brimob Polri, dan Basarnas masih mencari korban hilang dari banjir lahar dingin Gunung Merapi. Dan untuk mengetahui bagaimana update pencarian korban hilang, kita akan tanyakan langsung pada Ilham Wahab, Kepala BPBD Bidang Rehabilitasi Sumatera Barat. Selamat sore Pak Ilham, sampai dengan sore hari ini berapa total korban hilang yang masih dilakukan pencarian dan berapa juga total korban jiwa yang melanda di 4 kabupaten kota di Sumatera Barat? Baik, untuk data korban sampai sore ini, sesuai data yang masuk pada kami sudah mencapai 57 orang. Dari 57 orang ini dengan rincian di Kabupaten Agam 21 orang, kemudian Tanah Datar 29 orang, kemudian Padang Panjang 2 orang, tambah Padang Pariaman ditemukan 3 orang, kemudian 2 orang di eh, Kota Padang. Baik, Demikian. Pak Ilham, kemudian lalu bagaimana dengan upaya pencarian korban hilang sejauh ini? Alat perlengkapan apa saja yang dikerahkan, diterjunkan untuk membantu proses pencarian? Iya, untuk proses pencarian karena ada di yang di darat juga ada yang di sungai. Untuk di sungai tentu peralatan-peralatan air. Kemudian dari beberapa organisasi juga sudah menurunkan peralatan seperti FAJI, kemudian TNI Polri dan Basarnas sudah menurunkan peralatan. Untuk peralatan air tentu kelengkapan perahu karet, rafting, pelampung dan lain-lain. Kemudian untuk di eh, daerah terdampak memang ini dibutuhkan juga alat berat dalam proses pencarian karena banyaknya material longsoran atau banjir lahar dingin ini yang juga sekaligus membawa batu dan kayu-kayuan yang uh, ukurannya cukup besar-besar. Iya. Dan untuk proses pencarian sejauh ini mana saja sebetulnya titik lokasi yang menjadi fokus pencarian korban hilang? Kalau untuk di sungai tentu difokuskan pada sungai yang memang berhulu di Merapi, terutama ini sesuai dengan laporan masyarakat kemungkinan korban yang hanyut. Dari data yang kami terima, sungai yang bermuara ke Batanganai itu sudah banyak sekali ditemukan korban di sana. Muaranya sudah di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian untuk yang di daerah terdampak, ini tentu sesuai dengan laporan warga di mana perkiraan korban tertimbun atau eh, terdampak di lokasi-lokasi tertentu seperti di dekat perumahan, kemudian di mana sesuai dengan informasi masyarakat yang mengarahkan. Mhm. Terkait dengan dampak batu-batuan besar yang menghalangi akses jalan begitu, apakah itu masih menjadi kendala yang ditemui oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian di lokasi? Ya, itu jelas ini menjadi kendala karena dengan kondisi sekarang ini akses jalan belum bisa dilalui secara normal. Eh, Tentu untuk mobilisasi peralatan dan personil gabungan cukup terkendala. Ya, Pak Ilham, selain upaya pencarian korban hilang, lalu bagaimana pula dengan upaya rehabilitasi jalan umum, kemudian juga sungai-sungai, sarana sekolah maupun rumah warga yang di sana? Ya, jadi dalam masa tanggap darurat ini ada beberapa kegiatan yang kita fokuskan. Pertama, fokus pada upaya pencarian dan penyelamatan. Yang kedua, fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Kemudian kita juga fokus pada perlindungan masyarakat rentan. Di samping itu, dalam upaya tanggap darurat ini kita juga fokus pada pemulihan fungsi-fungsi sarana vital. Wal- eh, dan termasuk jembatan, jalan dan segalanya. Oke, proses rehabilitasi juga menjadi concern gitu ya. Lalu apa saja sebetulnya kebutuhan yang masih diperlukan warga di sana Pak pasca bencana banjir lahar dingin ini dan masa pencarian korban hilang ini akan berlangsung berapa lama? Sesuai dari informasi di eh,
Basarnas, SOP Basarnas sebenarnya dalam pencarian ini selama 7 hari. Tapi Basarnas juga mengikuti masa tanggap darurat yang dikeluarkan oleh kabupaten kota selama masa tanggap darurat atau eh, masih dibutuhkan untuk pencarian. Basarnas tetap dengan tim gabungan tetap melakukan proses pencarian. Untuk kebutuhan para korban di pengungsian, apa saja yang dibutuhkan sejauh ini, Pak? Ya, untuk korban di pengungsian tentu kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi, kemudian untuk kebutuhan anak-anak seperti asupan gizi, kemudian kebutuhan kewanitaan, selimut, dan juga alas tidur ini sangat dibutuhkan. Tapi laporan dari pengungsian, sementara kebutuhan-kebutuhan tersebut sudah bisa dipenuhi. Oke, informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa masih ada beberapa korban yang nekat untuk kembali ke rumahnya masing-masing gitu. Lalu bagaimana sejauh ini himbauan dari tim BPBD untuk bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga jika memang kondisi ataupun potensi bencana susulan itu masih berpotensi terjadi? Iya, jadi sesuai peringatan yang dikeluarkan oleh BMKG bahwa potensi hujan sedang sampai lebat masih bisa terjadi di wilayah Sumatera Barat, terutama di wilayah pegunungan. Hal ini tentu akan bisa saja menimbulkan banjir lahar dingin susulan. Tentu kita masyarakat harus lebih berwaspada lagi. Dan kita menghimbau pada masyarakat terutama di wilayah yang rumahnya terdampak kemarin dan juga di wilayah sungai-sungai yang berhulu di lereng Merapi, sebaiknya kita mencari tempat yang aman dulu. Baik, terima kasih Pak Ilham atas informasi yang Anda sampaikan di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.